Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas secara ringkas beberapa poin yang mungkin sebagai bagian pokok dari upaya untuk menjaga diri dan keluarga dari ajaran-ajaran sesat di luar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai sekalian orang-orang yang beriman, hindarkanlah diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian naro akan api neraka. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama mufassirin. Di antaranya diriwayatkan dari Al-Imam Atha ibn Abi Rabah. Dalam menafsirkan ayat ini beliau berkata, "An tata'allama kaifa tusalli wa kaifa tasum wa kaifa tabi'u wa kaifa tashtari wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliq." Kata Imam Atha ibn Abi Rabah dalam tafsir ayat ini, di mana makna zahir ayat tersebut Allah memerintah kita untuk menghindarkan diri kita dari api neraka, juga menghindarkan anggota keluarga kita dari api neraka, adalah berisi perintah dari Allah untuk belajar kaifa tusalli, bagaimana salat engkau, wa kaifa tasum, bagaimana berpuasa engkau. Ini isyarat kepada praktik ibadah seperti salat dan puasa, juga beberapa ibadah dalam bentuk lainnya. Wa kaifa tabi'u wa kaifa tashtari, dan bagaimana engkau mempraktikkan jual beli. Nah, ini isyarat kepada bab al-muamalah. Bab al-muamalah, dan bab muamalah cukup banyak, tidak hanya praktik jual beli saja. Wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliq, dan bagaimana engkau menikah dan bagaimana engkau menceraikan istri. Ini isyarat kepada bab al-munakahat. Nah, jadi Al-Imam Atha ibn Abi Rabah mengatakan terkait makna ayat qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata beliau, itu adalah perintah dari Allah terhadap kita agar kita belajar ilmu agama ini. Nah, jadi bukan berarti menghindarkan diri dari api neraka lantas tiba-tiba memperbanyak ibadah saja. Tidak. Tetapi harus terlebih dahulu difahami ilmu ibadah. Oleh karena apapun bentuk ibadah harus didasarkan kepada ilmunya. Nah, ini sebagai pembukaan dari pertemuan kita, kita kutip ayat tersebut dengan tafsirannya dari sebagian ulama kita. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saya memiliki catatan, beberapa poin terkait upaya untuk menjaga, diri kita dan keluarga kita dari ajaran-ajaran sesat. Yang pertama, yang harus kita pahami yang merupakan, pemahaman pokok dan sangat mendasar adalah bahwa iman adalah afdhalun ni'am. Iman adalah paling utama nikmat Allah yang dikaruniakan olehnya terhadap sebagian hamba-hambanya. Orang-orang mukmin yang dijadikan mukmin, sesungguhnya mereka telah mendapatkan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul a'mali imanun billahi wa rasulih." Paling utama segala amalan adalah iman dengan Allah dan Rasulnya. Afdhaliyah di sini adalah afdhaliyah mutlaqah, keutamaan yang mutlak. Kalau kita mendapati dalam beberapa teks hadis, ketika Rasulullah ditanya terkait dengan afdhalul a'mal, lalu oleh Rasulullah dijawab, sebagian hadis menyebutkan birrul walidain, sebagian lain menyebutkan al-jihad. Maka itu adalah afdhaliyah nisbiyah. Artinya terkait keutamaan dengan perbandingannya dengan beberapa amal soleh lainnya. Tetapi iman dengan Allah dan Rasulnya, maka dia adalah afdhaliyah di dalamnya adalah afdhaliyah mutlaqah. Seluruh amal soleh apapun bentuknya hanya sah didasarkan kepada iman kepada Allah. Semua ibadah hanya sah apabila didasarkan kepada iman yang benar, kepada akidah yang lurus. Nah, maka pahami terlebih dahulu bahwa seorang mukmin sesungguhnya dia telah menjadi pilihan Allah untuk dijadikan orang mukmin di mana dia telah diberi karunia besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama kita berkata, "Man u'tiya ad-dunya wa lam yu'tal iman, faka'annama lam yu'ta syai'an." Siapa orang yang diberi dunia oleh Allah dan ia tidak diberi iman oleh Allah, faka'annama lam yu'ta syai'an, maka sesungguhnya seakan dia tidak diberi karunia apapun oleh Allah. Karena dunia ini apapun bentuknya, seberapa besar pun kenikmatan yang ada di dalamnya akan habis. Semuanya akan habis, semuanya akan ditinggalkan. Maka seorang yang mendapatkan dunia ini, seberapa besar pun kesenangan yang dia raih di dalamnya, tetapi ia tidak diberi karunia iman oleh Allah, maka hakikatnya orang ini seakan tidak diberi apapun oleh Allah. Karena orang ini jika mati dalam kekufurannya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Dan di dalam neraka ia dalam keadaan disiksa selamanya tanpa penghabisan. Tanpa penghabisan. Sehingga ada riwayat hadis,
menyebutkan ketika seorang yang di dunia ini diberi kenikmatan besar oleh Allah, tetapi ia tidak diberi iman olehnya. Lalu ia dimasukkan ke dalam neraka sesaat, kemudian dikeluarkan, kemudian ditanya, apa yang engkau rasakan kenikmatan di dunia setelah engkau masuk hanya sesaat saja dari neraka. Sebelum nantinya akan dimasukkan lagi ke dalam neraka. Tetapi sesaat saja dimasukkan, kemudian dikeluarkan untuk ditanya, apa jawabnya? Dia mengatakan, demi Allah, tidak berbekas sedikit pun kenikmatan yang pernah aku rasakan di dunia. Nah, kemudian para ulama kita juga mengatakan, kebalikan daripada ini, وَمَنْ أُعْطِيَ الْإِيمَانِ وَلَمْ يُعْطَ الدُّنْيَا فَكَأَنَّمَا مَا مُنِعَ شَيْئًا. Sebaliknya, siapa orang yang diberi iman oleh Allah, walam yu'ta syai'an, dan sekalipun ia tidak diberi apapun oleh Allah di dunia ini, hidup dalam kesusahan, tidak memiliki dunia, tidak memiliki harta benda, misalkan. Tetapi ia diberi karunia iman oleh Allah, faka'annama ma muni'a syai'an, maka seakan orang ini tidak tercegah untuk mendapatkan apapun. Karena hakikatnya kesusahan apapun di dunia ini akan habis. Dan orang mukmin akan dimasukkan ke surga, dan di surga dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dalam kenikmatan, dalam kesenangan, tanpa penghabisan. Selamanya di dalam surga. Sehingga ada riwayat hadis disebutkan ketika orang yang di dunia ini dalam keadaan kesusahan, tetapi ia diberi iman oleh Allah. Kemudian dimasukkan ke surga, dan dikeluarkan sesaat, sebelum nanti kemudian dimasukkan lagi ke dalamnya. Lalu orang ini ditanya, apa yang kau rasakan dari setelah engkau masuk ke dalam surga yang sesaat itu? Apakah kesusahan yang telah engkau terima di dunia ini masih berbekas? Orang ini menjawab, demi Allah, tidak berbekas sedikit pun kesusahan yang pernah aku rasakan di dunia. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi nikmat al-iman wal Islam itu adalah nikmat terbesar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita patut bersyukur. Juga wajib, sekaligus wajib menjaga iman dan Islam ini. Sedikit mungkin nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan. Saya ungkap, apa makna atau perbedaan iman dengan Islam? Iman adalah menyangkut keyakinan, letaknya di hati. At-tasdiq al-jazim. Nah, sementara Islam adalah uh, wilayah zahir perbuatan pada anggota-anggota badan. Seperti salat, puasa, zakat. Kalau iman adalah beriman dengan Allah, dengan para malaikat, Rasul-Rasulnya, keyakinan yang ada dalam hati. Nah, namun demikian, dua perkara ini tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. Adalah satu kesatuan. Seperti zahir dan batin. Mengapa disebut ada wilayah zahir? Karena ada batinnya. Mengapa ada wilayah batin? Karena ada zahirnya. Artinya zahir dan batin ini penyebutan dua term atau dua istilah yang tidak dapat terpisahkan. Nah, karena itu maka tidak cukup hanya iman saja tanpa Islam, atau hanya Islam saja tanpa iman. Tetapi keduanya adalah kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Al-iman wal Islam. Itulah yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah
di mana beliau berkata, "Al-iman wal Islam kadh-dhahri ma'al batin la yanfakku ahaduhuma 'anil akhar." Seperti zahir dan batin, yang keduanya tidak dapat terpisahkan satu dari lainnya. Wajib kita menjaga iman kita dan menjaga Islam kita. Ini adalah nikmat terbesar dari Allah. Nah, ini poin pertama yang harus kita pahami dengan baik, dengan benar. Supaya tidak goncang iman ini dengan adanya kemungkinan rayuan-rayuan duniawi atau eh, dari adanya apa namanya godaan-godaan yang mungkin dapat menggoyahkan. Nah, jadi fahami dengan baik pada poin pertama ini bahwa iman dan Islam itu adalah a'zamun ni'am, nikmat terbesar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, dalam upaya menjaga diri dari ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman rusak adalah bahwa kita setelah mengetahui iman sebagai a'zamun ni'am, kita memiliki kewajiban untuk menjaga iman dan Islam tersebut yang di antara perkara besar yang dapat merusak iman adalah kufur dengan 3 macam bentuknya. Nah, maka waspadai 3 macam bentuk kufur ini. Yaitu yang pertama, apa yang disebut dengan kufrun i'tiqadiyyun. Kufrun i'tiqadi. Kufur keyakinan. Letaknya di dalam hati. Kufur keyakinan ini letaknya di dalam hati. Seperti keyakinan menetapkan adanya Tuhan kepada selain Allah. Atau keyakinan rusak menetapkan bahwa ada sesuatu yang tidak bermula kepada selain Allah. Jadi menetapkan ada sesuatu selain Allah yang ia yakini tanpa permulaan. Nauzubillah. Ini termasuk kufur i'tiqadi. Menetapkan misalkan alam ini tanpa permulaan. Nauzubillah. Itu adalah keyakinan rusak. Kufur i'tiqadi. Baik keyakinan yang mengatakan bahwa alam ini qadim, tiada bermula, dengan jenisnya dan dengan materinya sekaligus, atau mengatakan bahwa yang tiada bermula dari segi jenisnya saja, seperti pemahaman Ibnu Taimiyah yang ia ambil dari orang-orang filsafat terdahulu, mengatakan bahwa alam ini tiada bermula dari segi jenisnya, di mana Ibnu Taimiyah mengungkapkan keyakinan rusaknya ini dalam banyak karya-karyanya. Seperti dalam karyanya yang berjudul Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, Majmu' Fatawa. Karyanya yang lain berjudul Muwafaqat Syarihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Dan dalam beberapa karya lainnya, dia mengatakan bahwa alam ini tiada bermula dari segi jenisnya. Na'udzubillah. Itu termasuk bagian daripada keyakinan yang rusak, masuk kategori kufrun i'tiqadi. Termasuk pada bagian kufur i'tiqadi, meyakini bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan, memiliki bentuk dan ukuran. Meyakini bahwa Allah memiliki tempat dan arah. Meyakini bahwa Allah sebagai fisik atau jisim tersusun daripada anggota-anggota atau bagian-bagian. Na'udzubillah. Na'udzubillah.
Termasuk pada bagian ini berkeyakinan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Na'udzubillah. Nah, ini termasuk kufur i'tiqadi, kufur keyakinan. Oleh karena keyakinan yang benar, yang wajib kita yakini adanya, bahwa segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan dan semua itu adalah ciptaan Allah. Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Termasuk pada bagian kufur i'tiqadi adalah apabila seseorang berkeyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nauzubillah. Seperti kelompok yang disebut dengan Ahmadiyah, di mana mereka meyakini bahwa pimpinan mereka sebagai nabi. Kesimpulan daripada bagian pertama ini yang harus kita pahami dengan baik, bahwa dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di dalamnya terkandung tuntutan keyakinan atau konsekuensi keyakinan yang wajib kita yakini di dalamnya. Syahadat pertama, ada tuntutan keyakinan yang wajib kita yakini di dalamnya. Demikian pula syahadat kedua, ada tuntutan keyakinan yang juga wajib kita yakini di dalamnya. Misalkan bahwa Nabi kita Muhammad bernama Muhammad ibn Abdullah, lahir di Mekah, kemudian hijrah di Madinah, wafat di Madinah, dan bahwa beliau diutus kepada bangsa manusia dan jin, dan bahwa Rasulullah Nabi kita adalah khatamun nabiyyin, dan seterusnya. Itu di antara tuntutan syahadat yang kedua. Nah, jadi yang pertama ini fahami dalam masalah kufur ada yang disebut dengan kufur i'tiqadi. Ada macam yang disebut dengan macam kufur i'tiqadi. Lalu yang kedua adalah kufur fi'li. Kufur perbuatan. Letaknya pada anggota badan. Seperti orang yang dengan sengaja melemparkan Al-Quran atau kertas-kertas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama yang diagungkan seperti nama-nama Allah atau segala apapun yang diagungkan dalam ajaran agama ini, tertulis di sebuah kertas, lalu kemudian dengan sengaja ia menghinakan kertas tersebut dengan dilemparkan di tempat-tempat yang najis atau menjijikan. Atau orang dengan sengaja menginjak-injak Al-Quran, maka ini orang dihukumi kafir, jatuh dalam kufur fi'li namanya. Kufur karena perbuatan. Dan kemudian yang ketiga adalah kufur qawli, atau juga disebut kufrun lafzi, kufur ucapan. Yang dimaksud bahwa ada ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang dapat menjatuhkan seseorang dalam kekufuran, mengeluarkannya dari Islam. Na'udzubillah. Dan bahkan kufur model nomor 3 ini atau kufur qawli, itu adalah model kekufuran yang paling banyak terjadi dibanding dua kufur lainnya. Dan contohnya pun sangat-sangat banyak. Sehingga para ulama sampai banyak yang membukukan kitab-kitab yang isinya contoh-contoh kufur, dan yang terbanyak diantaranya dalam contoh kufur qawli. Seperti sebuah kitab karya Syekh Badruddin Badrur Rashid Al-Hanafi, seorang ulama dalam mazhab Hanafi,
Penulis kitab Al-Fadhul Mukaffirat berjudul lafaz-lafaz yang menjatuhkan dalam kekufuran. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami menulis Al-I'lam Biqawati'il Islam dan banyak para ulama lainnya dalam membukukan daripada atau mencatatkan daripada contoh-contoh kufur qauli. Kesimpulan daripada kufur qauli yaitu setiap ucapan atau perkataan yang menunjukkan penghinaan, pelecehan kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, para nabinya, atau terhadap segala sesuatu yang diagungkan dalam ajaran agama ini, maka itu adalah kufur, kufur qauli. Menghinakan Al-Quran, mencaci maki Al-Quran, menghinakan hukum-hukum dalam Al-Quran, maka itu adalah kufur qauli. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pahami terkait 3 macam kufur ini dengan segala contoh-contohnya. Oleh karena setiap satu dari 3 macam kufur ini menjatuhkan, apabila terjadi pada diri seorang, maka itu dapat menjatuhkannya dalam kekufuran, mengeluarkannya dari Islam. Orang yang jatuh dalam kufur fi'li, walaupun 2 macam kufur lainnya tidak terjadi padanya, maka ia telah keluar dari Islam. Atau orang yang jatuh dalam kufur qauli, walaupun 2 model kufur lainnya tidak terjadi padanya, maka ia telah keluar dari Islam. Na'udzubillah. Kemudian pahami bahwa orang yang jatuh dalam kufur wajib bersegera ia kembali masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup baginya hanya mengucapkan istighfar. Masuk Islam bukan dengan istighfar. Masuk Islam itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini penting untuk difahami dengan baik, dan nanti bahasan lebih lanjut terkait ini sangat luas. Karena nanti melibatkan contoh-contoh yang banyak, termasuk beberapa di antaranya pengecualian daripada kufur qauli, termasuk juga pembahasan terkait lafaz sharih dan lafaz zahir. Nah, itu untuk diperdalam tentu membutuhkan waktu lebih banyak mengkaji itu. Tetapi bagian terpentingnya, pokok besarnya, bahwa wajib kita memahami 3 macam kufur ini supaya kita dapat menghindarkan diri darinya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam upaya untuk menjaga diri dan keluarga kita dari ajaran-ajaran yang menyimpang atau ajaran-ajaran sesat, adalah belajar ilmu agama kepada para ahlinya. Tentu kewajiban belajar ini sudah merupakan pokok dalam ajaran agama kita. Ada banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah merintah kita untuk belajar ilmu agama, ilmu pokok agama. Ini bagian yang harus kita garis bawahi, bahwa yang dimaksud wajib belajar itu bukan semua ilmu. Tetapi yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu adalah ilmu din ad-daruri. Ini adalah ilmu yang mempelajari, hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Tidak benar semua ilmu itu wajib dipelajari. Tidak. Tetapi yang wajib dipelajari adalah kadar tertentu dari ilmu agama ini, di mana setiap orang muslim wajib mengetahuinya, yang dikenal dengan ilmu din ad-daruri. Terutama pada bagian ilmu din ad-daruri, di mana kita wajib mempelajarinya, memahaminya dengan baik,
tentu semakin luas, semakin baik. Maka itu semua adalah menjadi tameng bagi diri kita, supaya diri kita terhindar dari kemungkinan terjatuh dalam ajaran-ajaran yang sesat. Karena seorang yang berilmu itu telah menjadi ahlut tamyiz. Dia bisa membedakan antara hak minal batil. Dia bisa membedakan antara al-halal minal haram. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ada banyak dalam ayat Al-Quran firman Allah merintahkan kita belajar. Misalkan firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Ayat-ayat lainnya. Firman Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat." Dan beberapa ayat lainnya. Dan terutama hadis-hadis Rasulullah ada banyak sekali memerintahkan kita untuk belajar ilmu agama ini. Nah, catatan penting yang harus kita pegang teguh pada bagian ini, terkait apa yang dimaksud dengan belajar ilmu agama ini, tentu juga ada panduan atau tuntunan-tuntunan untuk itu. Sebab belajar ilmu agama ini artinya kita mempelajari ilmu yang menjadi amanah daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak cukup dalam belajar ilmu agama ini hanya belajar sendiri tanpa guru, belajar secara otodidak. Ini tidak dibenarkan. Ilmu agama ini adalah amanah syar'iyyah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama warasatul anbiya." Oleh karena para ulama itu mengemban amanat ajaran agama ini turun-temurun dari masa ke masa. Sehingga kita dalam mempelajari ilmu agama ini tidak cukup dengan hanya menelaah kitab-kitab tanpa guru, hanya belajar misalkan lewat internet, kita buka Google dan seterusnya tanpa guru, itu tidak dibenarkan. Bahwa kita dapat mengambil beberapa bagian-bagian penting lewat internet, tetapi dari guru kita yang istiqomah, yang kita sudah belajar kepadanya sebelumnya. Tentu itu bernilai positif, bagus. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki dasar ilmu din ad-daruri, tidak cukup untuk mempelajari ilmu din ad-daruri ini kepada mereka yang bukan ahlinya, terlebih belajar secara otodidak. Nah, maka dalam praktik mencari ilmu agama ada beberapa tuntunan. Satu, wajib apa yang disebut dengan at-talaqqi bil musyafahah. Artinya kita belajar kepada guru yang guru tersebut juga telah belajar kepada guru sebelumnya. Berhadap-hadapan. Kalau salah diperbaiki. Dan ketentuan-ketentuan selanjutnya. Yang disebut dengan at-talaqqi bil musyafahah. Artinya ada guru di mana kita belajar kepada guru tersebut. Musyafahatan. Dari lidah ke lidah. Disampaikan kalau itu adalah kitab-kitab, maka setiap harokat tidak hanya pemahamannya. Bahkan setiap harokat apa yang diajarkan oleh guru kita, itulah yang kita ambil. Yang guru kita tersebut juga telah mendapatkan ilmu tersebut dari guru sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban dalam belajar ilmu agama ini, metode yang benar sesuai tuntunan syara', bahwa kita belajar kepada ahlus istiqah wal ma'rifah. Istiqat
wal ahlul ma'rifah. Mereka orang-orang yang terpercaya dan capable dalam keilmuannya, di mana mereka telah meraih ilmu dari para ulama sebelumnya dari orang sebelumnya dari sebelumnya. Nah, kemudian ini disebut dengan sanad, silsilatur rijal. Jadi mata rantai ilmu ini jelas adanya dari siapa kita mengambil, orang sebelum kita dari siapa mengambilnya dan seterusnya bersambung demikian hingga sampai kepada para sahabat Rasulullah. Nah, inilah yang dinyatakan oleh para ulama kita seperti perkataan Al-Imam Ibnu Sirin, gurunya Al-Imam Muslim, di mana Al-Imam Ibnu Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini dalam agama kita adalah bagian daripada agama tersebut. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Ajaran-ajaran di dalamnya itulah ilmu dalam agama kita. Karena itu, lihatlah kalian mendapatkan ilmu ini dari siapa? Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah kalian mendapatkan ilmu ini dari siapa? Al-Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Al-isnad minad din, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa." Sanad adalah bagian daripada agama. Kalau bukan karena sanad, mata rantai dalam keilmuan ini, maka setiap orang nanti akan berbicara apapun yang dia inginkan, sesuai apa yang dia kehendaki. Nah, tidak seperti itu. Agama ini adalah di dalamnya ilmu-ilmu yang merupakan amanah syar'iyyah turun-temurun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat para ulama. Itulah mengapa para ulama menjadi para pewaris dari para nabi, di mana mereka membawa ajaran agama ini kepada umat manusia ini, kepada kita orang-orang yang datang belakangan. Ini yang dimaksud dengan perkataan Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Dan ada beberapa lainnya terkait metode belajar yang benar sesuai tuntunan syara. Nah, di antaranya itu adalah yang pokok. Nah, kemudian berikutnya nomor 4, terkait dalam upaya untuk menghindarkan diri daripada ajaran-ajaran yang sesat adalah hendaklah kita berpegang teguh dan mengikuti apa yang menjadi ajaran mayoritas umat Islam. Aqidatan wa ahkaman, baik dalam keyakinan maupun dalam praktik-praktik hukum agama ini. Yang dimaksud dalam fikih, baik dalam akidah maupun dalam masalah fikih. Mayoritas umat Rasulullah ini akan senantiasa di atas kebenaran. Dengan dasar banyak hadis-hadis Rasulullah dan bahkan juga ayat Al-Quran berisyarat kepada demikian itu. Di antara firman Allah, وَلَا تَتَّبِعِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Ayat lain firman Allah, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Dan apalagi hadis-hadis Rasulullah ada banyak berisyarat kepada perintah atas kita untuk berpegang teguh dengan apa yang menjadi ajaran mayoritas umat Islam ini. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis iftiraqil ummah. Ini hadis yang sangat populer, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahidah." Lalu Rasulullah mengatakan bahwa satu kelompok yang selamat ini dinyatakan olehnya wahiyal jamaah. Ini adalah tafsiran dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah dalam riwayat lain. Wahiya ma ana alaihi wa ashabi.
Yang juga dalam riwayat lain di mana Rasulullah mengatakan wahiyas sawadul a'zam. Nah, sehingga hadis-hadis dengan redaksi semacam ini memberikan isyarat kepada kita bahwa mayoritas umat Rasulullah akan senantiasa di atas kebenaran. Hadis lain Rasulullah mengatakan innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Hadis lain mengatakan alaikum bil jama'ah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Nah, mayoritas umat Rasulullah ini dikenal dengan al-firqatun najiyah, kelompok terbesar dari umat Rasulullah yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah sendiri, di mana kelompok ini adalah kelompok yang memegang teguh ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, maka tidak lain mereka itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Nanti rekan-rekan terkait bahasan ini bisa merujuk kepada buku yang sudah saya bukukan dengan judul Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di sini ada Mas Fauzi, silakan di-share linknya supaya rekan-rekan bisa mendownload buku itu, PDF-nya. Ahlus Sunnah, penyebutan Ahlus Sunnah adalah untuk menunjukkan bahwa kelompok ini berpegang teguh dengan apa yang menjadi ajaran Rasulullah. Al-Jamaah artinya para sahabat Rasulullah. Yang dimaksud dengan al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah dalam istilah ini adalah yang dimaksud para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti mereka, di mana mereka adalah kelompok terbesar dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelompok terbesar dari umat Rasulullah ini yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu tidak lain adalah al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Al-Asy'ariyah adalah para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam akidah, dan Al-Maturidiyah adalah para pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Karena itulah Al-Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin beliau berkata, "Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah." Ketika disebut nama ahlus sunnati wal jamaah, maka tidak lain mereka itu adalah asy'ariyah dan maturidiyah. Nah, itu sudah di-share oleh Bang Fauzi terkait siapakah ahlus sunnah. Silakan rekan-rekan download di link tersebut. Juga beberapa buku lainnya, ada banyak buku-buku yang sudah kita terbitkan, puluhan judul, juga bisa di-download, silahkan. Nah, ini poin penting, tidak hendak saya detailkan, tetapi poin besarnya adalah hendaklah kita mengikuti apa yang menjadi ajaran mayoritas umat Rasulullah ini. Mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga nanti pada praktiknya cukup mudah, di mana kita mendapati misalkan dalam bab fikih atau dalam masalah fikih, kita mendapati orang-orang yang misalkan dalam praktik sholatnya terlihat aneh, tidak seperti apa yang telah menjadi keyakinan mayoritas umat Islam atau apa yang dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam, maka jangan diikuti. Mayoritas umat Islam misalkan dalam praktiknya berkeyakinan tidak hanya di wilayah kita, di Indonesia saja, di negara kita saja, tetapi juga berbagai negara lainnya, umat-umat Islam di berbagai negara di belahan dunia ini berkeyakinan bahwa doa bermanfaat bagi sesama muslim, termasuk terhadap mereka orang-orang mukmin yang telah wafat. Mereka memang mengambil manfaat daripada doa yang masih hidup. Termasuk juga amal saleh lainnya dapat bermanfaat bagi mereka, daripada sedekah,
bahkan hingga haji dan umroh. Karena itu ada haji, haji badal. Demikian pula umroh. Inilah ajaran mayoritas umat Islam, maka ikutilah ini. Jangan kemudian mengikuti faham ekstrim mengatakan misalkan bahwa amal soleh tidak bermanfaat bagi yang sudah meninggal dari orang-orang yang masih hidup. Atau katakan doa tidak sampai. Nauzubillah. Nah, terutama dalam masalah akidah. Ikuti apa yang menjadi ajaran mayoritas, akidah mayoritas umat Islam ini. Nah, di situ kunci keselamatan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda wahyal jamaah terkait kelompok al-firqatun najiyah, kelompok yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan wahyas sawadul a'zam. Dalam riwayat lain wahyal jamaah. Sesungguhnya ini memberi kunci bagi kita. Kunci keselamatan bagi kita. Hendaklah kita mengikuti apa yang menjadi mayoritas umat Rasulullah ini aqidatan wa ahkaman. Dalam akidah dan dalam hukum-hukum. Nah, ini bagian nomor 4. Walaupun sebenarnya sangat luas untuk kita bahas terkait ini. Tetapi poin besarnya mudah-mudahan sudah saya sampaikan. Kemudian yang nomor 5. Dalam upaya untuk menghindarkan diri daripada paham-paham menyimpang atau ajaran-ajaran sesat. Sebetulnya sayang sekali ini. PowerPoint saya tidak dapat ditampilkan. Lebih detail sebenarnya. Tapi tidak mengapalah. Mudah-mudahan poin besarnya dapat ditangkap. Nomor 5 tentu saja, dan ini juga bagian sangat penting adalah hendaklah kita juga mengenali faham-faham menyimpang itu sendiri. Karena dalam upaya untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang buruk, maka hendaklah kita mengenali keburukan itu sendiri. Tentu kita mempelajari mengenali keburukan tersebut bukan untuk melakukannya, tapi supaya terhindar darinya. Ini yang dimaksud dengan perkataan sebagian ulama kita mengatakan i'rifis syarra la lisyarri lakin litawaqqihi fa inna man lam ya'rifis syarra yaqa' fihi. Kenalilah keburukan bukan untuk engkau berbuat keburukan tersebut, tapi supaya engkau terhindar darinya. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan, walaupun dia berusaha untuk menghindarinya, maka sewaktu-waktu dia akan terjatuh di dalamnya. Contoh misalkan riba. Semua kita mengetahui riba haram. Tetapi kalau tidak tahu bentuk riba seperti apa, maka ini orang mau tidak mau satu waktu akan memakan harta riba tersebut. Atau barang riba tersebut. Karena dia tidak tahu bentuknya. Nah, demikian pula terkait dengan kekufuran. Hendaklah kita memahami bahwa ini kekufuran. Ini bukan kufur. Dan seterusnya. Contoh misalkan terkait aqidatut tashbih wa tajsim. Keyakinan tashbih. Penyerupaan Allah dengan makhluknya. Atau keyakinan tajsim. Keyakinan rusak. Mengatakan bahwa Allah memiliki fisik, bentuk, dan ukuran. Na'udzubillah. Ini adalah aqidah kufriyah. Ini akidah kufur. Ini akidah rusak. Orang yang berkeyakinan semacam ini bukan lagi seorang muslim. Sehingga tidak sah dari dirinya oleh apapun bentuk amal ibadahnya. Tidak sah oleh salatnya, oleh puasanya, oleh zakatnya, apapun. Tidak sah darinya dan tidak diterima darinya berbagai bentuk amal soleh apapun. Kalau dia didasarkan, kalau dia meyakini atau amal soleh tersebut dia dasarkan di atas keyakinan rusak itu tadi. Seperti aqidah tashbih dan tajsim. Nah, terutama di akhir zaman ini, seperti yang disinyalir oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Dan ini karamah dari beliau. Di mana beliau dibukakan oleh Allah. Sehingga beliau berkata, sayarji'u qawmun min hadhil ummati inda iqtirabis sa'ati kuffara. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib berkata, ketika kiamat sudah sangat dekat,
sekelompok dari umat ini akan kembali menjadi kafir, keluar dari Islam. Lalu mereka, murid-murid Sayyidina Ali atau yang bersama beliau saat itu, bertanya kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin, kufruhum bil ihdas am bil inkar?" Apa sebab kekufuran mereka itu? Apakah mereka membuat ajaran-ajaran yang baru dalam agama ini? Atau mereka mengingkari ajaran yang sudah ada? Sayyidina Ali menjawab, "Bal bil inkar. Yunkiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'dha." Kekufuran mereka itu dengan sebab pengingkaran, di mana mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat kebendaan, bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan, memiliki bentuk dan ukuran. Na'udzubillah. Sayyiduna Ali berkata, orang berkeyakinan semacam ini dihukumi kafir. Sayyiduna Ali berkata, "Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud." Siapa orang berkeyakinan bahwa Tuhan kita, yaitu Allah, memiliki bentuk dan ukuran, memiliki fisik, memiliki anggota-anggota badan atau bagian-bagian, ini orang tidak mengenal Allah yang wajib disembah. Ini orang artinya apa? Dihukumi kafir. Nauzubillah. Nah, jadi Sayyiduna Ali mengatakan bahwa di akhir zaman, kelak di akhir zaman ketika kiamat sudah sangat-sangat dekat, ya tentu adalah zaman kita ini. Beliau mengatakan ada sekelompok orang yang akan keluar dari Islam karena mereka berakidah rusak itu tadi, mensifati Allah dengan anggota-anggota badan. Mengatakan Allah memiliki tangan, kaki, betis. Bahkan mereka mengatakan Allah memiliki rambut, rambutnya keriting. Na'udzubillah. Memiliki jari-jari, jari-jari tangan, jari-jari kaki. Di zaman kita sekarang akidah semacam ini menyebar. Inilah akidah tashbih dan tazim yang di zaman kita sekarang, akidah rusak ini diusung oleh orang-orang Wahabi. Yang di zaman kita sekarang, mereka berkamuflase dengan menamakan diri mereka sebagai Salafi. Hati-hati dengan mereka. Khalid Basalama, salah satunya, pemimpin mereka mengatakan Allah punya kaki dan kakinya dimasukkan ke neraka sehingga kakinya itu menjadi keriput mengecil. Na'udzubillah. Dan itu ada di YouTube. Disebarkan. Dengan bangga mereka menyebarkan akidah kufur ini. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini bukan tauhid, tapi ini akidah kufriyah. Akidah tazim wa tashbih. Nah, pada bagian ini, rekan-rekan sekalian, hendaklah betul-betul memahami supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Nah, termasuk juga pada bagian ini adalah keyakinan rusak lainnya yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Yang keyakinan ini di masa dahulu diyakini oleh kelompok namanya Mu'tazilah. Di zaman sekarang keyakinan ini diyakini oleh kelompok yang namanya Hizbut Tahrir. Walaupun Hizbut Tahrir secara formal dilarang di negara kita dan sebenarnya dilarang di berbagai negara Islam lainnya juga, termasuk di negara tetangga kita. Tetapi ajaran mereka sebagaimana ajaran Mu'tazilah dahulu masih ada berkembang di sebagian masyarakat kita. Ada banyak faham rusak Mu'tazilah, salah satunya di antara sekian banyak keyakinan yang sangat fatal dan menyalahi akidah Rasulullah adalah mereka mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mereka mengatakan perbuatan manusia yang diciptakan oleh Allah hanyalah yang sifatnya idtiror, yaitu perbuatan yang
bukan dengan usaha atau ikhtiar dari manusia itu sendiri. Adapun perbuatan yang dengan ikhtiar manusia, kata mereka adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, ini keyakinan kufur, keyakinan rusak. Keyakinan yang wajib kita yakini sepenuhnya bahwa segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, termasuk manusia dengan segala perbuatannya, baik perbuatan ikhtiariyah atau idtirariyah. Perbuatan yang dengan ikhtiar manusia atau yang tanpa ikhtiar manusia, disebut dengan idtirariyah, itu tadi. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Allahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Tidak dikhususkan yang diciptakan oleh Allah yang dalam ibtirariyah saja. Tetapi Allah mengatakan secara mutlak, "Wa ma ta'malun." Apa yang kalian perbuat, apapun itu, semua itu hakikatnya ciptaan Allah. Kita tidak menciptakan. Kita itu hanya berbuat. Kita itu hanya melakukan kasab. Adapun hakikat penciptaan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya banyak sekali bagian-bagian yang mungkin harus diperluas bahasannya, tapi saya berharap mudah-mudahan bagian poin terpentingnya sudah saya sampaikan dan saya kira sampai di sini pertemuan kita untuk tema ini. Silakan nanti rekan-rekan aktif kembali atau hadir kembali di tema lainnya karena ada banyak materi di majelis kita ini. Saya kira demikian dari saya dan nanti insya Allah setiap hari Selasa juga setiap hari Selasa sore di jam 4 waktu yang sama kita juga punya majelis khusus membahas tauhid. Rekan-rekan silakan ikut hadir di ruang tersebut di hari Selasa, setiap hari Selasa. Wallahu a'lam bishawab. Nuhallil salasan, kita tahlil 3 kali dan baca selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih rekan-rekan. Ini ada chat, tapi saya kira sudah sore dan kebetulan saya ada keperluan. Allah nanti kita lanjut dalam diskusi lainnya. Atau Mas Fauzi silakan di share nomor HP saya WhatsApp. Mungkin nanti bisa ngobrol di sana. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua. Ketemu lagi bulan depan insya Allah dengan guru yang berbeda, insya Allah dengan Kiai Asy'ari. Tetap semangat dan semoga istiqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.